Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen kita, Bapak Maimun, serta rekan-rekan seperjuangan saya yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Muafiqullah sebagai presentator pertama. Perkenalkan, saya hari ini mempresentasikan makalah dengan judul Sekularisme dalam Perspektif Psikologi Agama. Dalam pembahasan ini saya akan menjawab 3 rumusan masalah utama, yaitu dari definisi sekularisme, apa penyebab terjadinya sekularisme, dan bagaimana kasus sekularisme ini jika dilihat dari sudut pandang psikologi agama. Definisi sekularisme. Sekularisme di sini berasal dari kata Latin seculum yang berarti dunia atau zaman sekarang. Dalam konteks modern, sekularisme adalah suatu paham atau pandangan yang memisahkan agama dari kehidupan publik, khususnya dari negara dan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, dalam masyarakat sekuler, agama dianggap sebagai urusan pribadi dan tidak dijadikan landasan utama dalam pengambilan keputusan sosial atau politik. Contoh sederhananya, di sekolah negeri di beberapa negara barat, siswa tidak diwajibkan mempelajari agama. Semua kegiatan pembelajaran difokuskan pada sains, matematika, dan ilmu sosial, tanpa menyentuh nilai-nilai agama secara langsung. Yang kedua, penyebab terjadinya sekularisme. Ada beberapa faktor penyebab munculnya sekularisme, diantaranya yang pertama, kekecewaan terhadap lembaga agama. Dalam sejarah Eropa, gereja pernah terlibat dalam penindasan ilmu pengetahuan. Contoh Galileo Galilei. Ini menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi agama. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin banyak fenomena alam yang dapat dijelaskan oleh sains, semakin sedikit pula orang merasa butuh penjelasan agama. Akibatnya, nilai-nilai agama dianggap tidak relevan atau ketinggalan zaman, begitu. Yang ketiga, globalisasi dan modernisasi. Masuknya budaya luar, gaya hidup hedonis, dan konsumerisme membuat sebagian orang menjauh dari nilai-nilai spiritual. Contoh gampangnya, seorang remaja lebih percaya pada influencer di media sosial untuk menentukan gaya hidupnya daripada mendengarkan nasihat atau mauidhah dari tokoh agama atau orang tuanya. Selanjutnya yaitu sekularisme dari sudut pandang psikologi, di mana akan dilanjutkan oleh rekan pemikiran saya, Rusliani Hasun. Kepada presentator kedua, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang pertama, yaitu saya menjelaskan sekularisme dari sudut pandang psikologi agama. Pada prinsip awalnya, sekularisme ketika berkaitan dengan politik secara sederhana merupakan prinsip pemisahan otoritas agama dan politik. Dalam pengertian, netralitas sebenarnya dari campur tangan semua agama, perlindungan kebebasan beragama untuk setiap individu, dan memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga negara tanpa memandang latar belakang keyakinan untuk berpartisipasi dalam setiap proses politik. Sekularisme tidak hanya teori tetapi menjadi ideologi, sebab sekularisme memiliki pandangan tertentu pada agama dan cara menanganinya. Setidaknya ada 2 pandangan tentang agama menurut kaum sekuler. Pertama, pemikiran sekuler yang menganut filsafat secara tentang kemajuan peradaban.
berpendapat bahwa agama adalah salah satu fase dalam peradaban manusia yang akan hilang seiring dengan kemajuan zaman, yakni moderasi, sehingga agama diperlakukan dan ditata untuk membesarkan masyarakat untuk memasuki tahapan peradaban tahapan kedua. Mereka yang berpendapat bahwa agama merupakan kekuatan irasional atau bentuk diskursus non-rasional yang mesti dipinggirkan dari ruang publik demokrasi, sebab agama dalam pengertian abstrak memiliki esensi tertentu yang memiliki pandangan dan menghasilkan perilaku-perilaku yang tertentu yang bisa diprediksi, yang berbeda dari sains atau pengetahuan ilmiah dan estetika yang meski dibedakan dari politik dan ekonomi. Sosialisme sebagai ideologi secara luas merujuk pada seluruh pandangan hidup tertentu, yaitu worldview, yang biasanya dikaitkan dengan modernitas. Sosialisme sebagai pandangan hidup yang kemudian diterapkan pada dalam sistem politik dan hukum di sejumlah negara di dunia. Sosialisme memiliki mitos-mitos tentang kehidupan manusia yang humanis, bebas, martabat, dan sebagainya. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Muslim Indonesia berusaha mengembangkan pemikiran tentang pembentukan subjek Muslim yang mampu menata diri sendiri dan partisipasi pada perbuatan keputusan-keputusan politik dan sosial, tetapi tidak berdasarkan pada tradisi liberal barat yang sekular yang memandang individu sebagai makhluk otonom. Setiap Muslim yang ingin dibentuk harus mengakar pada tradisi Islam. Tantangan adalah melakukan rekonfigurasi tradisi Islam dalam hal yang bahasa yang baru yang dapat menyeimbangkan antara hak-hak sipil individu yang dibutuhkan agar menjadi subjek politik warga negara yang produktif dengan tugas dan kewajiban untuk menjaga moralitas Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan Muslim Indonesia tentang Muslim modern berbeda dari pandangan pendukung sosialisme yang memandang bahwa subjek liberal modern seperti berkembangnya di masyarakat Eropa adalah subjek otonom dan bebas. Bentuk agen yang diimajinasi subjek liberal adalah kemampuan untuk merealisasikan kepentingan diri sendiri dan terbebas dari segala pertimbangan, kebiasaan, dan tradisi, perintah atau ketentuan yang berasal dari yang transenden atau halangan lainnya. Yang patut dipantau adalah dengan pandangan kaum liberal barat sekular tentang aspek batin subjektif interiority dalam tradisi liberal barat. Subjektivitas atau wilayah batin bersifat pribadi, seperti emosi, pengalaman, individu, dan keyakinan. Dipahami sebagai sesuatu yang terpisah dari domain publik, politik, dan ekonomi yang bersifat terbuka seperti kewargaan, kepentingan pribadi, dan nilai universal. Dalam konstruksi yang bersifat berlawanan ini, maka hubungan antara kebebasan dan keterdaulatan individu dalam publik bersifat kontrak dan ditentukan oleh hukum. Hal ini berbeda dalam pandangan Muslim, meskipun antara wilayah privat dan publik ini dapat dibedakan, tetapi sesungguhnya tidak berpisah dan tidak dapat dipertentangkan. Pandangan mereka tentang hubungan privat publik lebih bersifat samar kabur dan hibrid. Hal ini disebabkan pada pemahaman bahwa aspek batiniah dalam wacana keislaman mengasumsikan bahwa esensi hukum itu terletak dalam diri setiap individu. Dalam perspektif ini, seorang individu Muslim
Bahkan apabila menjadi manusia modern tidak mungkin bisa menanamkan dalam dirinya sebagai makhluk yang bermoral, sebagai pelaku autonomous agent. Seorang muslim selalu menyadari bahwa kebaikan dirinya dapat terrealisasi dalam kehidupan kolektif umat masyarakat muslim yang mengikatnya dalam pengakuan dan persetujuan atas sejumlah hak dan kewajiban sosial otoritas. Hanya melalui komunitas masyarakat muslim yang mempertahankan penerimaan praktek dan keyakinan atas kebaikan dapat diinisiasi dan dilaksanakan. Cukup dari saya, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, hadirin yang saya hormati, dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa sekularisme adalah pandangan yang memisahkan agama dari kehidupan publik. Juga sekularisme ini muncul karena kekecewaan terhadap institusi agama, perkembangan sains, dan pengaruh modernisasi. Dalam perspektif psikologi agama, sekularisme berkaitan dengan konflik batin, pencarian jati diri, serta minimnya dukungan spiritual. Maka tugas kita bersama adalah menghadirkan agama sebagai nilai yang relevan, rasional, dan menyentuh hati manusia, bukan sebagai beban atau batasan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak atau Ibu, dosen dan rekan-rekan semuanya. Saya akhiri dengan satu kutipan. Agama bukanlah penghalang kemajuan, tetapi cahaya yang membimbing arah kemajuan itu sendiri. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.